Bali, Pulau Molek yang menjadi destinasi wisata favorit dunia kini menjadi sorotan. Dan ini bukan karena pesonanya namun karena sampah. Ironis, sektor wisata yang menjadi sumber pencarian utama justru menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Kami akan ulas masalah ini dalam agenda Kasnet 5. Pesona alam Pulau Dewata dan budaya masyarakat Bali rasanya akan memikat siapa saja untuk singgah. Tak heran, tahun 2014, pulau berpenduduk lebih dari 4 juta jiwa ini dikunjungi lebih dari 3,7 juta wisatawan mancanegara. Belum lagi jutaan wisatawan domestik. Bali atau Pulau Dewata memang telah menjadi simbol pariwisata Indonesia. Namun kini Bali justru menjadi sorotan negatif dunia. Pemerintah setempat pun kini tengah gencar mencari solusi untuk mengatasi masalah sampah. Data dari Unit Pelayanan Teknis Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali akhir tahun 2014, setiap hari sebanyak 2.500 ton sampah dihasilkan di Bali. Jumlah ini adalah jumlah yang terdata secara resmi dan masuk ke tempat pembuangan akhir di seluruh Bali. Diperkirakan 15-30% atau 375 hingga 750 ton sampah lain tidak tercatat dan dibuang di sungai, dibakar, atau ditimbun. Sepertiga dari sampah ini adalah sampah plastik yang tidak akan terurai selama ratusan tahun. Jumlah sampah plastik ini setara dengan muatan 1.150 truk sampah. Sadar akan pentingnya kebersihan dalam industri pariwisata, beberapa pelaku bisnis mulai bebenah. Mereka mulai membuat pengelolaan limbahnya secara mandiri. Salah satunya Maya Resort and Spa di Sanur dan Ubud, Bali ini. Manajemen mengumpulkan sampah hotel di ruangan khusus untuk dipilah sesuai jenis sampahnya. Itu kita pengelolaan sampah sangat-sangat kita perhatikan. Tidak hanya buang segitu aja, kita pilah menjadi ya organik, anorganik. Bukan sampai di situ saja, kita awasi kemana sih dibuangnya. Nah, sampai kita ada di kerjasama dengan LSM, kita pantau. LSM kita pantau di sana gimana sih pengolahannya. Tak hanya pelaku usaha, sebuah yayasan yang peduli kebersihan Bali pun mendirikan sebuah TPA. Yayasan Pemilihan Sampah Temesi Gianyar Bali yang mengolah 100 ton sampah warga Gianyar per hari. Puluhan pekerja setiap harinya memilah sampah jadi 3 golongan, yaitu sampah organik, sampah non-organik atau sampah plastik yang bisa diurai, dan sampah non-organik residu atau sampah plastik yang tidak dapat diurai. Setelah dipilah, sampah organik diolah menjadi kompos dengan sistem aerob. Sedikitnya 10 ton kompos diproduksi per hari. Namun, untuk mengolah sampah non-organik residu masih menjadi kendala utama di TPA yang berdiri sejak tahun 2004 ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini hanya mengimbau mengurai penggunaan plastik pada masyarakat. Iya, sebenarnya sih tipnya itu mestinya dari sumbernya ya, dari awalnya, dari masyarakat. Bagaimana mengurangi penggunaan plastik, terutama plastik yang nggak bisa didaur ulang. Pada saat belanja itu di pasar atau supermarket tuh kurangi penggunaannya, termasuk di rumah-rumah itu loh. Selama manusia ada, sampah akan selalu ada. Namun tidak berarti kita diam tidak melakukan apa-apa. Pulau Seribu Pura yang molek harus terus bersolek dengan tangan-tangan yang peduli untuk membersihkannya dari sampah. Delviana Azari, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.